Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai. Kali ini di hadapan saya adalah pohon sancang. Pohon sancang adalah jenis bonsai yang gampang-gampang tapi susah juga. Jadi kalau kita tidak memahami cara perawatannya, tidak akan tumbuh subur ataupun terjadi cabang-cabang kering, ranting kering, sehingga lambat laun akan menyebabkan kematian. Kali ini saya akan membagi pengalaman masalah pohon sancang yang keadaannya seperti ini. Ini sebagian kering. Bagaimana mengatasinya? Kita akan langsung mempraktekannya. Pertama-tama untuk mengatasi sebagian cabang yang kering, kita siapkan cangkokan sancang kecil. Nah, ini saya sudah persiapkan ini cangkokan, saya tanam dulu supaya sehat. Nanti dalam proses penyambungan akan berjalan dengan lancar. Ya, kita itu bagian yang kering kita ini dulu, kita ratakan dulu dengan tujuan agar cabang yang kita pasang tidak terlalu menonjol ke atas, sehingga nantinya setelah menyambung tidak rata dengan cabang tersebut. Kita pilih aja bagian-bagian yang ingin kita sambung. Ya, ini cangkokannya kita paskan. Ya, itu permasalahannya. Coba pemat ini buang supaya tidak menghalangi lah. Nah, seperti itu. Saya rasa sudah jelas. Nah, itu sebagian kering untuk menutupi kering itu sehingga menjadi cabang yang utuh. Sancang ini cara nyambungnya dari kulit yang hidup ke kulit yang hidup. Jadi ketika cabangnya itu hidup, namun yang kita sambungkan pada cabang yang kering tidak akan menjadi satu. Jadi syaratnya kita pasang agar tempel pada bagian cabang yang masih hidup, tidak kering. Ini ada tips khusus untuk sancang supaya performa sancang itu tetap. Kita lihat sebagian besar orang yang tidak mengerti perawatannya, cara penanganan sancang, maka sancang tersebut akan rusak, banyak mati ranting, daun kuning dan sebagainya. Ujung-ujungnya pohon tersebut akan mati.
nanti pada video perawatan sancang berikutnya akan saya jelaskan, karena sekarang membahas masalah perawatan sancang untuk menjaga performa sancang. Kita akan bahas pada video berikutnya. Sekarang kita fokus pada cara sambung. Sistemnya sama. Ada yang berkomentar di salah satu konten saya, ingin konten pembahasan tentang sancang. Nah, ini sekarang saya sudah membahas sancang, sama dengan penyambungannya, sistemnya seperti ini nih. Ini sambungan, ini juga sambungan, sistemnya hampir sama. Ini juga, ini sambungan juga, ini yang bawah sehat. Ya, kita usahakan seperti itu yang kering, supaya tujuannya supaya rata. Jadi setelah sambungan merata, tidak terjadi tonjolan-tonjolan yang kelihatannya tidak alami. Jadi dalam penyambungan ini kita bikin sealami mungkin. Ya, itu karena pohonnya kecil, mungkin 1 atau 2 cabang cukup. Ya, disesuaikan. Apabila cabang besar, maka bisa ditambah, disesuaikan seperti yang kita inginkan. Nah, ini tujuan ditanam dulu supaya hidup, supaya sehat dulu cabangnya. Ini saya tanam dulu jauh-jauh hari sebelumnya, supaya nanti pada proses penyambungan ini pohon sudah kuat, tidak kering. Bisa juga langsung, asal jangkauan itu sudah benar-benar hidup, sudah lumayan lama. Namun alangkah baiknya kita tanam dulu di sekitar pohon tersebut. Ini pemirsa, saya beli pohon ini sudah dalam keadaan kering gini. Kemungkinan pohon ini tidak pernah dirawat atau dilihat kesehatannya. Jadi untuk menjaga performanya perlu pohon itu kita bersihkan, kita sikat pohon tersebut supaya sehat, supaya terhindar dari penyakit-penyakit. Dan apabila ground seperti ini, usahakan bersihkan yang tidak dipakai, ranting-ranting atau cabang yang tidak dipakai kita bersihkan. Tujuannya supaya matahari bisa masuk. Apabila terlalu rimbun, pohonnya yang di dalam nggak dapat matahari yang cukup, bisa menyebabkan mati ranting. Jadi kita harus perhatikan apabila ground seperti ini. Perhatikan juga kesehatannya. Mungkin ada ulat-ulat juga,
ada lubang-lubang, lubang ulat kelihatan. Mungkin kalau hanya disemprot biasa dia tidak masuk ke dalam lubang itu. Kita beli suntikan. Setelah itu suntikan itu kita isi cairan racun untuk disuntikan pada lubang tersebut, sehingga cairan tersebut masuk ke lubang-lubang pusat penyakit tersebut, atau hewan-hewan yang berada di dalamnya akan mati. Ya, seperti itu. Ya, kita pas-paskan, usahakan supaya cepat proses penyambungannya. Kita press, kita paskan cabangnya itu supaya tidak bergerak. Ya, pada bagian yang hidup kita ini ya, kita paskan. Ya, dalam hal ini ya kita tetap mengandalkan paku untuk melengketkan sambungan. Kita masukkan, kita bikin lubang supaya benar-benar pas. Ya, lubang ini juga dibuat disesuaikan dengan cabang yang mau ini karena sedikit parah ini, hanya sedikit parah, jadi sambungannya agak panjang. Ini karena berada dalam badan cabangnya, jadi mau tidak mau kita harus membuat proses seperti ini. Ya, kita dalam proses penyambungan ini harus sabar, tidak perlu terburu-buru karena ini hal yang cukup rawan dalam penyambungan ini. Ya, itu kita betul-betulkan Pak
rapaskan betul-betul, maksud saya termasuk bagian bawah, supaya betul-betul masuk, supaya nanti tidak terjadi benjolan pada saat bersambung. Mungkin itu cukup amat, karena pada bagian batang bawah itu harus lebih besar kayaknya. Yaitu kita paskan. Dalam hal ini kita tetap mengandalkan paku supaya proses lengketnya lebih cepat. Ya, besarnya paku kita sesuaikan dengan besarnya cabang, karena sancang ini rawan pecah, jadi kita tidak boleh terlalu besar pakunya, kita sesuaikan. Nah, itu sudah lengket seperti itu, tinggal bagian atas kita ini tujuannya ditajamkan supaya paku langsung masuk, tidak merusak ranting cangkokan. Ini kita paku bagian atas juga. Saya ulangi lagi, cabang disambungkan pada, maksud saya ranting ini yang kita cangkok, dalam penyambungannya batangnya kepada batang yang bagiannya masih hidup. Kalau ke bagian yang kering, dia tidak akan lengket. Ya, setelah itu kita kasih penutup kambium supaya untuk mempercepat proses penyambungan. Ya, tipis-tipis saja. Itu ini untuk kambium saya menggunakan jenis F1. Nah, sekian para pecinta bonsai Indonesia, semoga ini bermanfaat untuk ini mengatasi masalah pada pohon sancang yang pebonsai miliki, yang sebelumnya bingung bagaimana cara mengatasi. Inilah solusi untuk mengatasi cabang yang kering tersebut. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen pada kolom komentar. Saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman atau ilmu yang ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.